Nah ini kan udah parah banget nih, udah habis banget ya. Yo, selamat datang lagi di channel gua. Thank you yang udah nonton dari awal pertama kali gua bikin YouTube sampai sekarang masih setia nonton. Buat kalian yang baru nonton, thank you banget udah mampir di channel ini. Yang belum subscribe, bisa tolong di subscribe biar gua semangat, oke? Nah, konten kali ini masih si Vexana, masih Aerox gua. Jadi gue ini beli bekas tahun 2019 ya, tahun 2019 tapi kilometernya baru 4000. Nah terus gue cek di sela-sela mesin itu kayak sambungan mesinnya tuh apa ya namanya, itu tuh masih bagus, jadi masih belum kelihatan kayak udah bongkar dan itu masih bersih banget. Dan gue juga sempat ke Yamaha-nya langsung ya, ke apa servis resminya, dicek ternyata mesinnya masih bagus dan belum bongkar sama sekali. Tapi ada yang kampret pak. Jadi pas buka CVT, gue kan mau servis ya, mau servis rutin karena ini motor baru gue ambil, mau gue servis ganti oli segala macam. Ternyata ada namanya tuh crankshaft, kalau dari bahasa apa Yamaha-nya tuh crankshaft, tapi kalau misalnya di sini di per YouTubean tuh banyak yang bilangnya crook as. Si crook as itu kan dia bagian gear yang buat muternya ya. Ini gue contohin pakai tangan nih. Nah di ujungnya tuh kan ada kayak untuk masukin baut gitu kan, untuk ngencengin. Nah si bautnya itu udah abis banget nih, kayak gambarnya gue kasih tahu. Gue kasih lihat gambarnya. Ya kan, udah abis parah tuh. Jadi yang harusnya rapat ngunci bautnya itu jadi longgar gitu. Itu parah banget sih. Nah masalahnya nggak simple kayak misalnya oke, baut itunya rusak nih, ya udah tinggal ganti doang. Enggak, itu harus sama kruk asnya semuanya diganti anjir. Dan itu tuh harganya tuh kalau di Yamaha-nya tuh 800.000 tuh baru si crankshaft atau kruk asnya doang, belum sama masang, belum sama sama biaya masangnya. Kalau sama biaya masangnya itu estimasi 1,4 juta. Ya gue kasih lihat nih. Ya, 1,4 juta kan kampret ya, maksudnya gila, kilometer baru 4000 kok bisa gitu loh. Si baut kruk asnya tuh udah jebol gitu kan. Akhirnya gue tanyain tuh ke si teknisinya kan, kenapa bisa kayak gitu. Terus dia bilang ya kenapa bisa kayak gitu, kan baru 4000 km gitu kan. Apa misalnya udah ada yang diotak-atik atau diakalin gitu kan, atau si speedometernya dirubah. Ternyata katanya ada kemungkinan si masang si bautnya itu kurang bagus, atau enggak kurang kencang, atau enggak dipaksain gitu. Belum, kan itu kan ada jalur ya, kalau masukin baut kan ada jalur tuh. Nah ini enggak masukin bautnya nggak benar, ditambah sama kompresor. Kalau nggak salah kompresor yang namanya, jadi yang buat ditembak gitu, jadi dia pakai mesin otomatis si bautnya tuh gitu. Nah ada kemungkinan di situ. Nah, akhirnya gue konfirmasi kan ke yang jualnya. Yang kejualnya dia ngakunya sih belum pernah diotak-atik sama sekali gitu kalau untuk CVT apalagi mesin. Dia juga nggak tahu. Nah pas diingat-ingat ternyata ini sebelum dijual ke gua dipakai dulu sama mertuanya katanya gitu. Dipakai sama mertuanya kurang lebih seminggu atau 2 minggu. Nah karena udah pakai, mertuanya tuh niat untuk ngebersihin CVT, tapi ngebersihin CVT-nya itu ke bengkel abal-abal, bengkel yang ya tidak rekomen lah gitu, bengkelnya bukan bengkel resmi. Nah curiganya si itu tuh masangnya nggak benar. Nah masanya nggak benar, akhirnya gue dipakai lagi, akhirnya gue beli ya, pas di servis begitu rusak. Akhirnya kan anjir, gue harus 1,4 cuy gitu kan, harus ngeluarin duit gitu parah. Akhirnya gue searching ya emang harganya segitu gitu. Jasa masangnya juga lumayan mahal gitu kan. Akhirnya gue waktu itu ke bengkel mau nanya mau ganti selang radiator ke bengkelnya tuh Novus Garage, ada di Bandung.
Nah, pas gua ke situ ya gue cerita lah ya sama yang punya NMAX juga gitu kan di situ, sama yang punya Aerox juga di situ, tentang masalah ini gitu clock asnya. Nah gue disuruh ganti angle sama kameramennya, kampret emang si Irfan aja. Nah terus akhirnya kan gue ketemu tuh sama yang punya Aerox juga kan, sama yang punya NMAX. Akhirnya gue ngobrol, ternyata memang penyakitnya Aerox itu kayak begitu. Si itunya emang gampang rusak gitu, cuman nggak 4000 km juga kan udah rusak gitu. Akhirnya mereka nyaranin ke suatu tempat, jadi mereka punya kenalan. Ya, akhirnya dikasih tahu tuh nggak usah ganti kruk as, nggak usah ganti crankshaft itu. Nah nggak usah diganti seblok gitu. Ternyata ada nama istilahnya tuh tambah daging, ada istilahnya tambah daging gitu. Nah gue juga kan kayak anjir, tambah daging maksudnya baut ditambahin baut lagi atau gimana, atau nggak dilas atau gimana kan, gue nggak ini kan. Akhirnya udahlah gue tanya kan estimasi biayanya berapa, dia bilang 200.000. Wah lumayan juga kan, maksudnya kalau ke Yamaha-nya aja kan 1,4 total, ini 200.000 tanpa turun mesin. Kalau ke Yamaha-nya kan udah otomatis turun mesin kan, udah otomatis juga nginep tuh si motornya itu 3 harian kalau nggak salah ya, kalau 3 harian atau 4 hari lah nginep gitu. Nah itu enggak ditunggu, bisa ditunggu dan bisa dilihat langsung di depan kita dikerjainnya gitu. Akhirnya gue pergi ke sana dan bener ternyata suatu tempat itu bukan bengkel, bukan apa, tapi rumah biasa, rumah. Terus kebetulan memang dia suka ngulik gitulah motor-motor, dan banyak banget yang nongkrong di situ, motor-motor NMAX, PCX itu, PCX, NMAX sama Aerox tuh banyak banget di situ. Akhirnya udahlah gue percayain deh gitu kan, diproses lah. Nah nih gue kasih lihat videonya nih. Pastilah paling gak sabar minggu channel kudu digentosna gancang. Baut asli itu sanes, baut asli nama tipis alit. Oh, ya, alit bener-bener setengah nanya. Ya setengah nanya. Ya ipis itu dia kia. Berarti tetes digentos ya? Ya digentos dia nah kanjena. Saya yo baut koneng kia ya haripu. Tapi si gear ini nama saya kena nyata. Ai gigi eta mah saya kan. Tahu sih tahu. Ya gigi pulina. Tuh ge mah pas. Nah ini kan udah parah banget ya, udah habis banget ya. Nah tapi ini masih bagus, jadi masih bisa benerin. Kalau misalnya ininya udah jelek atau udah hancur juga, ini udah nggak bisa dibenerin atau nggak bisa ditambah daging gitu. Pakai nanti teh beat ya, Di beat ke bahan ini teh bahan nama HSS sih, bahan nama HSS ya besi HSS, besi HS. gelas Apa nama keras lah yang sami sareng kita bahan besi HSS. mau sama ini. Sama bahan iya mah di takologi kuat. Nah itu videonya ya, udah jelas ya. Jadi caranya tuh gitu ternyata. Baut yang udah haus itu ya, kruk as yang udah haus itu dipapas habis, terus diderat ulang, ditambah dimasukin baut yang bagus. Itu katanya pakai baut, gua nggak boleh nyebutin sih, rahasia mereka katanya. Tapi gue tahu itu baut apa gitu. Akhirnya di yang gundul itu diderat ulang, dimasukin si baut lagi, jadi ukurannya agak gede, dan itu mulus banget kayak di video kan. Bang, pasti banyak pertanyaan nih, kuat atau enggak nih?
atau nggak ngerusak mesin atau enggak nih, atau jadi kayak gimana, ada slip nggak gitu kan. Nah gue udah pakai dari kilometer 4.100-an gitu sampai sekarang. Kilometernya tuh 5.500. udah gue bawa ke Cianjur keluar kota nonstop 1,5 jam. Gue pakai geber-geber, gue pakai nanjak, gue pakai San Mori hari ini, dan itu aman banget guys, gila. Cuman tapi nggak 200.000 sih, pas gue bayar sana ternyata ada harga naik jadi 300.000. Cuman ya dibanding 1,4 ini masih bisa dibenerin 300 dengan uang 300.000 dan so worth it ini ya, oke sih gitu. Sampai sejauh ini belum ada masalah. Artinya 4.100 ke 5.500 itu 1.000 berapa? 1.400 km kurang lebih. Ntar gue udah jalan dan itu gak ada masalah, keren banget gitu. Pengalaman gue sih Pan, kacau. Nah buat kalian yang mau beli Aerox, ini gue saranin banget ya, mau harganya murah mau harganya mahal, tetap harus gini, sebelum kalian deal-dealan beli nih, udah deh bawa deh ke Yamaha-nya, suruh general check up. Lo paling bayar 100.000 paling mahal general check up, tapi lo tahu tuh masih bagus atau enggak, terus kekurangannya apa aja, terus apa yang perlu diganti sebulan 2 bulan atau 1 tahun 2 tahun ke depan gitu kan. Jadi lo jelas gitu, nggak kayak gini kayak gua gitu, cuman lihat dari tampilannya doang ternyata CVT-nya kampret. Gue pengen ketawa. Ngakak, emang ngakak. Sorry, tadi gue ketawa dulu jadi kekat deh. Sorry Zar. Gue punya temen bajingan anjir, temennya susah diketawain, tai. Yaudah gitu, nah yaudah, jadi pelajaran buat gua next kedepannya. Gua harus lebih hati-hati ya. Tetap mau motor murah mau motor mahal tuh ya, kalau misalnya banyak ngerugiin kitanya kan percuma juga ya, ngeluarin banyak duit lagi gitu. Jadi yang mendingan yang cari yang aman-aman aja deh. Nah tipsnya nih, kalau kalian mau beli motor apapun terutama Aerox, paling aman gini, misalnya lo udah sepakat harga segitu, lo lebihin duit 100.000 untuk general check up ke servis resminya. Jadi mendingan lo kehilangan 100.000 daripada lo rugi kayak gua gini nih gitu ya. Dari gua gitu sih, tips gitu sih, ini sharing aja ya. Tapi sekarang udah oke, mantap. Terus rencananya gua mau main kirian nih. Nah kalau misalnya main kirian tetap kuat atau enggak ya. Terus nanti juga gua kayaknya pertengahan bulan mau ngecek juga nih si bautnya, mau gua servis CVT lagi masih bagus atau enggak gitu aja guys. Oke, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian. Kameranya mana ini anjir? Garing. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian. Nah yang misalnya kalian punya kendala yang sama dan belum punya uang untuk ngebenerinnya ke bengkel resmi, bisa dicoba alternatif ini gitu aja. Jadi irit tapi solusi terpecahkan. Jadi kalau menurut gue sih, kalau misalnya bisa dibenerin dan nggak berpengaruh atau ngerusak secara keseluruhan mesin sih oke, gue jabanin gitu. Tapi kalau misalnya udah berhubungan dengan mesin diakalin, gue nggak berani. Tapi ini masih CVT, masih aman lah gitu katanya, nggak bakal ngerusak mesin. Oke gitu ya, thank you udah nonton. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang udah subscribe thank you, setia terus nonton. Semoga kalian diberikan kesehatan terus, rezeki yang berlimpah, dan semua yang kalian inginkan kalian dapat capai gitu. Oke sekian dari gue ya, thank you, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya, bye.